sudah lalu, kemudian itu kita ingin membuat prediction gitu, membuat perspektif. Jadi disinilah perspektif analisis. Baru minggu depan kalau setelah kita pahami perspektif analisis. Ada yang mau ngomong tadi siapa? Ya, jadi kita di sini kemarin kita sudah yang lalu sebelum Meet kita sudah pelajari bagaimana memahami bisnis, analisa industri, analisa strategi, kemudian ini accounting dan financial analysis. Dan kita di step ketiga perspektif analisis yang kita pelajari secara testing, baik memforecast income statement-nya, memforecast balance sheet-nya, memforecast cash flow-nya, ya. Ya, kita. Nah, untuk mempelajari itu kita harus tahu dulu. Misalnya kalau kita mau forecast, kita harus tahu dulu behavior dari financial indicators. Jadi misalnya kayak bagaimana sih perilaku indikator atau key drivers itu. Misalnya apa sih yang memicu pertumbuhan penjualan? Apa sih yang memicu pertumbuhan penjualan? Misalnya apakah tergantung bisnisnya juga sih ya, tergantung bisnisnya juga. Kalau misalnya fashion mungkin dari selera konsumen, ya. Kemudian misalnya bisa juga karena strategi perusahaan, apa sih yang memicu penjualan tumbuh? Misalnya karena strateginya market development, ya, kemudian kita misalnya membuka outlet baru, nah itu juga akan, karena strategi itu bisa berdampak pada peningkatan penjualan. Atau misalnya inovasi, penjualan jadi meningkat seperti itu. Tergantung perusahaannya. Development juga bisa meningkatkan penjualan, produk development bisa meningkatkan penjualan. Produk development itu bisa macam-macam, bisa aja karena place-nya, maksudnya karena kita outlet-nya atau cabang-cabangnya kita perluas, ya. Bisa juga karena segmen pasarnya yang kita perluas, misalnya seperti kayak kamu tahu Johnson & Johnson ya, misalnya bedak bayi dulu ya, awalnya Johnson & Johnson bikin bedak bayi hanya bedak tabur gitu aja, yang putih yang dicol kayak buat bedakin pantat bayi gitu ya. Tapi setelah itu kemudian karena produk development, juga karena market development dalam hal ini memperluas segmen pasar, tadinya hanya buat bayi, kemudian jadi buat remaja, maka di press bedak itu menjadi bedak compact yang bisa dipakai buat remaja. Jadi nambah target pasarnya nambah, ya. Kemudian nambah lagi ke target orang tua, misalnya dengan ditambahi sedikit warna, dipres menjadi compact powder, kemudian nah itu juga bisa nambah. Nah itu inovasi atau product development, sedikit perubahan dari produk itu bisa membuat kita menambah target pasar, ya, sehingga akan meningkatkan penjualan. Nah, hal itulah yang kita pelajari, apa aja sih yang kira-kira bisa meningkatkan penjualan. Nah, inilah makanya kenapa kalau menganalisa laporan keuangan kita starting point-nya mulai dari analisa industri karena persaingan, sehingga membuat kita jadi, wah kalau di situ aja kita nggak bakalan maju nih. Hanya mending kita berubah produknya, kita berubah marketnya seperti itu ya, sehingga bisa meningkatkan penjualan. Nah, kemudian di sini kita juga nanti setelah memahami itu, kita juga akan pelajari mengenai step-step dari membuat forecast. Mulai dari penjualan, pertumbuhan penjualan, kita estimasi berapa pertumbuhannya, kemudian makanya untuk buat prediksi itu, namanya juga prediksi ya, bisa salah gitu. Cuma jangan terlalu optimis banget. Kita juga melihat industri, misalnya apakah pesaing kita ya di mana nih sebagai market leader apa follower gitu, atau apakah di persaingan
pesaing kita itu si attackernya nih, ya, si challengernya yang selalu membayangi kita ini, pesaing-pesaing kita ini produksinya kayak apa, gitu ya, produknya kayak apa, keunggulan kita dibandingkan dia apa. Kemudian juga seperti kita melihat ada nggak sih barang substitusi. Otomatis kalau misalnya ada barang substitusi yang menghantui produk kita, tentunya akan bisa menurunkan pendapatan kita ya, karena bisa konsumen beralih kepada barang substitusi itu. Nah kayak gini-gini makanya perlu kita analisa industri. Kemudian juga kita akan pelajari adalah importance sensitivity analysis. Karena bahan gitu, jadi ada ada sensitivity analysis, ada simulasi kalau misalnya kita mau membuat forecasting. Jadi setiap ada satu perubahan gitu, maksudnya satu faktor ya, satu key driver berubah, itu tentunya akan bisa mengubah keseluruhan perhitungan prediksi kita gitu ya, perspektif kita, perspektif analisisnya, projectionnya ya, projectionnya. Kalau sensitivity analysis itu kalau satu berubah gimana dampaknya, satu key driver lagi berubah gimana dampaknya. Tapi kalau simulation analysis beberapa faktor berubah gimana dampaknya. Kadang-kadang dalam kenyataannya bisa aja bukan hanya satu yang berubah tapi beberapa faktor. Oke. Jadi yang kemarin kita pelajari itu adalah historical, maksudnya yang kemarin kita pelajari itu analisa industri, analisa strategi, kemudian analisa akuntansi dan analisa finansial itu adalah hal-hal yang sifatnya historical, apa yang sudah terjadi. Nah, based on apa yang sudah terjadi kita maju ke depan. Ya, jadi sini manajemen consulting, equity analysis, evaluation are forward looking. Gitu. Jadi memang akuntansi sama manajemen keuangan ya, walaupun dua-duanya sama-sama satu bidang gitu ya, sama bergerak di manajemen di keuangan gitu. Tapi sudut pandangnya memang beda. Kalau akuntansi sudut pandangnya selalu historis ya, jadi lebih ke jadi kita nyatanya gimana gitu. Cuma kalau ini manajemen keuangan selalu lebih suka untuk yang ke depan, forward looking ya, bukan backward. Nah ini nanti perspektif analisis ini ada dua, yang kita yang pertama, session yang pertama mengenai forecasting, yang valuation minggu depan. Nah ini start pointnya dari forecasting tadi ya, yang 3 poin kemarin kita telah belajar. Nah ini ya sama aja tadi bagaimana industri, bagaimana kita, bagaimana barang substitusi, bagaimana tekanan kita oleh supplier, oleh buyer ya, terus apa sih yang step dari kita analysis ini sama ya. Financial analysis kemarin memang masalah performance karena dianggapnya rasio-rasio itu kamu dianggap udah paham ya, pernah ada di manajemen keuangan, jadi hanya tidak terlalu detail. Oke, kita masuk selanjutnya, overall structure of the forecasting. Jadi memang kalau kita mau forecast itu kita melihatnya as a whole ya, jadi komprehensif yang meliputi earnings, cash flow, sama balance sheet. Nah ini comprehensive approach ini jadi maksudnya kita tidak hanya meramalkan atau membuat projection balance sheet aja atau income statement aja, tapi keseluruhan, karena antara income statement sama balance sheet itu kan pasti nyambung ya sebenarnya. Kemudian kita harus lihat behavior gitu ya, mana yang bikin menurun, mana yang barang substitusi, timbulnya barang substitusi membuat penjualan kita jadi turun. Mana yang bisa bikin naik, product development, market development misalnya strategi kita, atau ya inovasi misalnya. Kemudian kita harus berasumsi, misalnya
seperti kayak ya asumsinya berapa persen, biasanya juga seperti kayak tentunya kita juga ada hubungannya ya, seperti kayak makanya dikatakan komprehensif, nggak bisa melihat terkotak-kotak, balance sheet aja atau income statement aja. Kalau kita meramalkan penjualan, tentunya nanti akan berdampak kepada working capital. Karena mau nggak mau, kalau kita bicara penjualan kan debetnya apa? Piutang gitu ya. Piutang ada piutang, ada persediaan yang sangat terkait, ada hutang dagang yang sangat terkait dengan penjualan. Oleh karena itu, ini kita katakan working capital ya, kalau current asset sama current liabilities itu kita katakannya working capital. Jadi makanya meramalkan penjualan juga akan berpengaruh kepada working capital. Jangan penjualannya aja naik, tapi working capitalnya nggak naik, nggak mungkin ya, nggak logik ya. Makanya harus yang realistis ya, harus nyambung. Kemudian fokus on projecting condensed financial statement. Jadi seperti kayak income statement, misalnya kita lebih concern ke NOPAT ya. Mungkin agak miripnya kalau di akuntansi EBIT ya, EBIT. Ini kalau NOPAT itu net operating profit after tax. Jadi benar-benar operatingnya, operating profit. Kalau gross margin itu masih operating profit ya, karena misalnya kayak seperti sales dikurang cost of goods sold, itu kan memang benar-benar kegiatan cost of goods sold kan benar-benar kegiatan operasi. Jadi kenapa kita milih NOPAT gitu, kenapa nggak net income yang paling bawah aja, yang angkanya sudah final, yang kita pakai buat meramal gitu. Nggak bisa ya, karena kita namanya juga, apalagi pelajaran kita namanya analisa laporan keuangan. Apa sih analisa? Analisa kan memecah-mecah ya. Nah, kalau saya buka nih di analisa nih, produk ini, makanan ini kontennya apa aja. Oh, ada ininya, ada makanya ini kue ini dari bu, ini ada gulanya, ada ininya, ada kacangnya, ada ini segala macam. Nah, pecah-pecah gitu ya, kita detailkan lagi. Makanya kalau kita lihat ada di bisnis itu ada kegiatan financing, operasi, kemudian ada kegiatan investasi. Sebenarnya yang paling penting apa sih gitu? Kan kegiatan operasi. Makanya yang terkait langsung sama sales itu adalah kegiatan operasi. Nah, kita memilihnya NOPAT. Dan kalau kita bicara apa namanya, income statement, kita nggak terlepas juga dari, karena gimana pun membiayai begitu dari hutang, ya, ada interest di situ ya, interest segala sesuatunya harus kita bikin after tax. Kemudian balance sheet ini juga tadi dampak dari kenaikan penjualan. Misalnya kalau kita startnya kalau misalnya kita mau meramalkan tuh pasti penjualan dulu, karena penjualan udah paling atas tuh ya, kegiatan operasi yang paling atas ya, di net income paling atas. Kalau kita mau itu, maka balance sheet juga mesti kita fokuskan ke working capital seperti tadi saya bilang ya. Nah, tapi kita juga lihat bagaimanapun kalau misalnya penjualannya meningkat dengan membuat pabrik baru, nah mau nggak mau ada aset baru yang muncul ya, makanya kita juga lihat ada nggak pertambahan itu gitu. Kalau misalnya memang kita mau membuat store baru, membuat outlet baru di beberapa cabang, ya mau nggak mau long term asset tambah ya, jangan penjualannya aja kita prediksi nambah sementara long term assetnya enggak. Janjinya mau bikin gimana naikin penjualannya itu karena membangun kantor-kantor cabang, misalnya mau nggak mau kan long term asset naik. Long term asset nggak ada, pasti ada hubungannya sama hutang ya, hutang jangka panjang, karena gimana pun kita ada, kalau hutang jangka panjang naik, kalau long term asset naik, mau nggak mau hutang jangka panjang naik, karena kita nggak mungkin membiayai long term asset dengan current liabilities.
nggak boleh hukumnya haram. Masih ingat nggak di mana di manajemen keuangan ada istilah hedging principle? Hedging principle ya. Jadi bahwa kalau current asset, kalau kita membeli inventory, ya harus kita biayainya dengan hutang dagang. Jangan membeli inventory aja kita sampai menerbitkan saham gitu atau sampai hutang jangka panjang. Nah, kalau kehidupan kita sehari-hari, namanya belanja makan sehari-hari, jangan sampai minjem uang ke bank gitu ya. Nggak make sense kalau minjem uang ke bank, oke lah boleh kalau misalnya beli mobil, rumah, gitu. Nggak apa-apa pinjam uang ke bank jangka panjang. Kalau untuk makan sehari cukupin aja dari gaji, misalnya seperti itu. Itu yang pendek sama yang pendek, yang panjang yang jangan juga yang panjang beli bikin pabrik tapi pakai cash, wah hancur nanti likuiditasnya hancur ya, mungkin aja. Kalau perusahaan ya nggak bisa begitu. Kalau perorangan sih, kalau saya ngajar manajemen keuangan, tapi saya sebenarnya paling tidak suka berhutang. Sebisa mungkin ya kalau bisa nggak utang jangan hutang ya. Kalau perusahaan memang mungkin karena kita mengelola banyak hal. Oke, kemudian cash flow juga gitu, mesti kita pisahkan mana cash flow dari operasi, mana cash flow dari itu juga nanti harus kita perhatikan. Nah ini juga ya, tadi sebelum kita membuat apa namanya projection, kita mesti melihat behavior dari sales growth, misalnya earnings, return on equity. Ini biasanya nyambung ya, karena sama-sama yang 3 poin pertama ini kalau bisa dibilang semuanya deh ya, kalau bisa dikatakan ini apa namanya account yang terkait sama operasi. Nah ini kalau sales growth behavior, nah ini kalau bisa dikatakan ya perilakunya ini secara umum aja, ini juga kan ngambilnya kan perusahaan di US gitu-gitu. Nah, biasanya kalau kita memprediksi karena kalau misalnya renstra gitu ya, renstra atau rencana strategis gitu, atau apa istilahnya corporate plan ya, corporate plan. Kalau kita membuat strategi itu biasanya jangka waktunya 5 tahun. Ya. Kalau kita mau strategi kita mau apa? Oh mau market development misalnya begitu. Terus kita rencananya seperti ini, mau bikin inovasi, mau bikin ini. Nah, mau mengembangkan pasar. Mengembangkan pasarnya juga nggak hanya mengembangkan pasar, tapi kita pindah target market. Untuk itu kita perlu melakukan product development. Nah itu biasanya dalam 5 tahun atau 3 tahun ya, 3 tahun pertama itu masih bisa kita prediksi nih. Saya biasanya agak bergejolak, entah itu turun apa meningkat, itu bergejolak ya, karena biasanya ketika itu juga kalau misalnya apa namanya persaingannya ketat banget, yang mudah apa namanya berani di awal-awal kayaknya naik, tapi setelah itu juga karena gini, kayak seperti hukum alam aja ya. Jadi kalau misalnya kalau di industri itu saya misalnya market leader, saya membuat inovasi A, gitu saya buat inovasi A, mungkin tahannya baru hanya beberapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, apa follower atau challenger ya, atau attacker kita itu yang pesaing kita yang dekat banget, kalau yang namanya attacker atau challenger, dia udah mulai meniru ya, maksudnya, oh dia kecil sih kalau gitu, terus saya jadi kalau gitu kita ambil ininya gitu dari sininya gitu. Mereka mulai meniru ya. Jadi tadinya sales kita mencuat, nanti lama-lama udah banyak yang hampir sama, barang-barang kita.
punya pilihan, lama-lama kan akan turun. Makanya biasanya penjualan kalau kita bikin inovasi juga ya tinggi dulu, tapi kayaknya sih bakalan niru nih ya gitu. Makanya biasanya di tahun-tahun awal aja kita berani memprediksi. Kalau kita udah nggak berani memprediksi lagi, nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa juga pengaruhnya kan bukan hanya faktor eksternal ya kayak selera konsumen atau hal-hal yang nah perilaku gini ROE gitu ya. Nah umumnya mereka beberapa tahun awal aja agak sedikit bergejolak, setelah itu ya berapa tahun aja yang agak. Nah kalau yang lainnya seperti 04 ini kalau dia agak turun di sini ya juga agak turun di sini. Jadi dia biasanya mirip karena sama-sama kegiatan operasi. Nah yang agak sedikit berbeda mungkin kayak aset ya, operating asset turnover gitu. Nah, ini umumnya biasanya kalau nggak karena buka pabrik gitu, itu kan pasti investasi besar ya. Nah itu biasanya dia flat, lebih stabil, lebih stabil. Masukan operasi seperti kayak investing ini kan ya, kalau akan kita nambah fixed asset itu kan investasinya. Investasi biasanya agak tidak terlalu bergejolak kayak operasi. Nah, karena operasi kan selalu harus bersaing dengan pesaing ya. Tapi kalau aset biasanya nggak terlalu ya, lebih total aset itu sama aja dengan fixed asset pasangannya hutang jangka panjang. Ya. Jadi kalau misalnya fixed assetnya stabil ya hutang jangka panjang juga umumnya stabil. Ini perilaku ya, yang bisa kita pahami. Nah ini membuat forecast startnya dari growth dulu, kemudian capital. Nah kalau soalnya ada mungkin juga long term asset bisa aja berubah kalau memang penjualannya mau besar-besaran seperti membuat pabrik baru, meningkatkan kapasitas pabrik sehingga harus membuat pabrik baru, itu bisa aja long term asset. Nah kalau long term naik, otomatis capital structure juga akan jadi berubah. Nah, makanya perlu. Tapi kalau misalnya ini enggak ya, ini juga enggak biasanya ya. Kalau misalnya long term asset enggak, ya capital structure umumnya nggak berubah juga. Nah yang terakhir tentunya cash flow. Nanti setelah analisa ini, endingnya kita membuat free cash flow from operating. Nah, sensitif kita mau melihat misalnya bagaimana perubahan satu independent variable itu bisa mempengaruhi dependent variable selanjutnya. Misalnya akan perubahan apa, perubahan persaingan, ada barang kita merevisi projection. Ini sensitivity analysis ini juga orang menyebutnya what if or simulation analysis. Tapi sensitivity analysis itu kalau kita cari lebih detail sebenarnya kalau sensitivity kalau satu indikator, satu independent variable berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap projection. Simulation kalau beberapa faktor, bedanya hanya apa yang akan terjadi what if ya. It is a way ya harusnya. It is a way to predict the outcome. Ya, ini sama aja ya tadi.
Nah, ada yang perlu kita perhatikan juga kalau dalam bisnis itu masalah seasonality atau interim forecast. Kadang kita harus memprediksi, kalau kita membuat projection kan tahun ini sekian, naik lagi, tahun depannya lagi naik gitu ya. Kemudian baru tahun berikutnya setelah 5 tahun flat kita anggap gitu. Karena kita nggak tahu lagi gimana kondisi ekonomi di luar gitu ya, kemampuan konsumen untuk membeli, purchasing power konsumen kita nggak tahu lagi, baru kita bikin flat aja, atau udah nggak tumbuh flat aja misalnya. Nah, tapi yang perlu kita ingat, jadi bikin antara 1 tahun dengan kita lihat dari tahun sekarang dengan tahun berikutnya atau tahun 1 dengan tahun kedua. Tapi ada juga industri yang memang gantung dari masalah seasonality. Nah, ini seperti kayak retail atau supermarket misalnya, itu sangat cepat sekali berubah. Ini jualannya kalau pengalaman cepat sekali meningkat kalau seandainya ada holiday season ya. Jadi kalau menjelang Natal, menjelang bulan puasa, menjelang Natal, itu banyak sekali penjualan di situ. Itu mesti kita tandain di bulan apa, di bulan apa, di bulan apa. Mungkin perambahannya, kalau misalnya ini kalau misalnya kita mau, namanya juga analisa laporan keuangan ya, kalau kita mau menganalisa 1 tahun, peramalan 1 tahun kita pecah-pecah lagi menjadi beberapa kuartal. Kalau kita mau lebih detail ya, Januari, Februari nggak ada apa-apa ya, kita nggak meningkat, tapi begitu puasa gitu ya, itu penjualan meningkat. Padahal bulan puasa ya harusnya orang puasa, tapi malah segala macam dibeli. Menjelang Natal juga seperti itu. Jadi aktifnya ada beberapa yang peak, ada beberapa yang valley. Nah kalau kayak begitu kita bandinginnya nggak bisa 1 tahun dengan 1 tahun sebelumnya, tapi kita membandingkannya kuartal itu, kuartal 4 yang peak, maka kita bandingkan kuartal 4 dengan kuartal 4 di tahun sebelumnya. Nggak bisa kita rata-ratakan. Kalau mau teliti, konstruksi itu kayak kemarin infrastruktur, usaha seperti itu kita mengerjakannya tergantung musim. Kalau musim hujan biasanya agak terhambat. Kalau udah musim hujan agak kurang aktif. Kemudian pada musim panas baru aktif. Nah, apalagi kalau sekarang lagi musim corona, nggak aktif sama sekali. Ya. Nah, kemudian new product introduction patterns, ya seperti kayak baju, ini cepat sekali berubah. Ya, cepat sekali berubah. Ada model baru di misalnya di negara mana, di Hong Kong misalnya ya, di Korea gitu, nanti berapa bulan kemudian Indonesia ikut-ikutan gitu. Jadi cepat sekali. Itu biasanya bulanan, dalam waktu bulanan cepat sekali ganti model. Juga contohnya ada automobile industry, saya nggak yakin juga sih kalau automobile industry ya, sebenarnya agak lama juga ya perubahannya. Ya, atau mungkin karena saya memang tidak terlalu memperhatikan. Makanya in forecasting earnings, quarter performance should be a basis dibandingkan dengan quarter yang sama di tahun sebelumnya. Itu kita mau teliti. Nah, ini adalah contoh-contoh key driver yang mungkin bisa jadikan acuan untuk kita membuat projection. Misalnya dalam perusahaan retail, biasanya karena barangnya tuh barang-barang convenience goods, ya maksudnya convenience goods barang sehari-hari, ya misalnya seperti kayak supermarket, odol, sabun, gini-gini itu banyak itu ya, maksudnya banyak yang membuat kayak gitu. Nah, biasanya strategi mereka adalah low price, ya. Malah ada juga yang everyday low prices gitu ya. Nah,
price reduction. Nah ini juga perlu kita lihat ya, kita nggak bisa maksudnya sih dengan menurunkan harga kuantitinya akan bertambah gitu, sehingga penjualan akan naik. Tapi ini hal kayak gini nih bisa jadi kita bisa ngira-ngira berapa tingkat pertumbuhan yang bisa kita lakukan, yang kita bikin. Product innovation ini biasanya untuk perusahaan kreatif industri, software itu cepat sekali ya. Kita teknologi itu cepat sekali berubah, berinovasi. Jadi yang bikin penjualan naik biasanya product innovation kalau di industri itu. Low production ini consumer goods seperti kayak itu tadi yang contohnya mirip ya, low production cost, brand creation. Nah ini Coca-Cola apa ini ya? Sekarang udah mundur ya. Misalnya KFC atau apa Wendy's misalnya, makanan-makanan semacam, tapi mungkin dibuat kreasi dengan rasa rendang misalnya ya, atau dengan rasa apa gitu ya, yang lebih Indonesia. Paten ya, dengan kita mempatenkan produk, kalau membuat obat, mematenkan produk itu tentunya akan lebih dikenal, dan orang namanya obat, orang sakit itu nggak mau minum obat asal-asalannya, masalah nyawa. Jadi dia lebih srep kalau ada paten, ada namanya. Nah makanya untuk meningkatkan penjualan biasanya kalau perusahaan farmasi paten jadi penting banget. Alliances and agreements, airline alliances. Nah ini kayak airline ini dia nggak bisa jalan sendiri melenggang kalau nggak dibantu dengan yang lain-lain. Maksudnya dia harus punya kerjasama dengan travel, dia harus punya kerjasama. Jadi kalau misalnya dia meningkatkan kerjasama dengan travel, misalnya itu diprediksi akan bisa meningkatkan penjualan. Atau dia kerjasama dengan institusi pemerintah, misalnya seperti kayak kementerian-kementerian kalau MOU kementerian-kementerian, jadi mereka di luar keluar daerah, dinas luar kota mesti pakai pesawatnya Garuda misalnya gitu ya. Consumer expectation ini masalah di hotel, industri pariwisata biasanya sekarang konsumen lebih suka kalau misalnya ada faktanya melebihi ekspektasi dia gitu ya. Itu membuat dia menjadi delight. Kalau misalnya performance-nya lebih tinggi dari yang diharapkan, membuat konsumen menjadi delight, atau kalau kurang malah menjadi disappointed ya. Hotel biasanya harus gitu. Misalnya aja tidak hanya welcome drink, tapi itu mah welcome drink mah biasa gitu. Misalnya pulang dari situ dikasih bonus anduk hotel, dikasih buah keranjang misalnya gitu, atau dikasih coklat seapa free gitu. Mungkin ya agak beda dibandingkan dengan hotel lain-lain, apa nggak boleh dibuat. Mungkin dengan seperti itu di above expectation-nya konsumen ya, membuat dia menjadi tarik. Kejutan kayak gitu bisa membuat peningkatan pendapatan. Bank, merger. Bank tuh juga biasanya dia aliansi juga dengan asuransi ya, supaya lebih integrated, lebih komprehensif layanan jasanya. Oke. Ini kayak alliances and agreement ini juga banyak macam ya. Kadang-kadang perusahaan tuh seperti misalnya American Airlines gitu, itu dia akan kerjasamanya, bayangin kerjasamanya dia bukan hanya sama travel gitu, tapi dia kerjasamanya juga sama perusahaan AT&T gitu. Perusahaan AT&T itu telekomunikasi. Jadi kalau misalnya orang yang memakai telepon bagian
dia akan dapat tiket gratis seperti kayak gitu ya. Atau kalau dia mungkin lebih penggunaan kartu kredit ya, penggunaan kartu kredit di atas sekian itu bisa dapat tiket pesawat gratis misalnya. Jadi banyak aliansinya, bisa nggak hanya perusahaan travel tapi juga yang berhubungan langsung itu bisa dengan bank, dengan perusahaan tadi AT&T gitu ya. Oke. Nah, kita dari Palepu ya, summary-nya forecasting itu first step untuk prospective analysis ya. Jadi step kedua adalah evaluation. Best approach untuk memforecast future keuangan adalah melakukan secara komprehensif laporan keuangan tersebut ya, tidak kotak-kotak. Forecasting ini juga harus dilalui dengan komprehensif business strategi, accounting yang sebelumnya kita pelajari. Dan penting untuk memahami dinamika industri, karena kita harus perhatiin juga masalah persaingannya sekarang gimana, yang quarter itu ya, position kita ada di mana, sehingga membuat kita itu bisa jadi acuan kita untuk membuat prediction. Kemudian juga pemahaman mengenai intra-year peak. Nah ini maksudnya yang kayak tadi, ada industri-industri tertentu yang dia agak berfluktuasi dalam satu tahun. Ya, jadi seperti ada musiman itu tadi. Ya, makanya kita mesti membandingkannya per quarter di tahun ini dengan quarter yang sama di tahun sebelumnya. Di quarterly basis. Nah, seperti itu untuk yang Palepu. Nah, ini sekarang yang hitungannya nih, hitungannya yang Penman. Ini step-stepnya. Step-stepnya forecast. Pertama, forecast dulu sales. Kemudian forecast atau tuh asset turnover, total asset turnover. Total asset turnover apa? Sales dibagi total asset sebenarnya ya, net set lah. Jadi, nah dengan forecast atau asset turnover berapa kali? Satuannya kan berapa kali ya, times berapa kali. Nah, kemudian nanti kita akan dapat NOA. NOA itu net operating asset. Kemudian kita bisa aja merevise sales forecast lagi. Ya. Kali-kali aja ada penambahan seperti karena kenaikan ini kita kayaknya perlu menambah biaya advertising, kita revise lagi, nggak apa-apa, bisa aja. Kemudian kita memforecast berikutnya, yang keempat adalah profit margin, berapa persen untuk menghitung NOPAT. Kemudian forecast any other operating income, misalnya mungkin jika ada unusual item, kalau nggak ada ya ignore ya. Kemudian hitung cash flow. Cash flow-nya gimana ngitungnya? NOPAT dikurangi change in net operating asset. Forecast net dividend payout. Ya, gimana juga cash flow ini harus yang benar-benar bersih dari kewajiban-kewajiban kita, kewajiban terhadap debt holders, kewajiban terhadap stockholders, ya makanya kita kurangi dengan dividen. Nah itu yang stockholders, kemudian juga kurangi juga dengan interestnya debt holders. Baru kemudian kita hitung comprehensive income. Comprehensive income, baru kita hitung equity. Ya, nyambungnya kan gitu ya stepnya. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana memforecast sales, ya, memforecast sales. Tahap 1. Tahun yang dijadikan acuan dikalikan dengan sales growth. Sales growth-nya berapa mau kita pasang? Ya, tergantung
Misalnya bisa aja kita pakai rata-rata yang kemarin beberapa tahun terakhir berapa kenaikannya, mau kita pakai itu, atau kita mempertimbangkan juga GDP-nya, sekarang kondisi ekonomi gimana, itu faktor makro ya, atau apa yang lainnya, ya karena kenapa GDP mesti kita pertimbangkan, karena ini masalah kemampuan konsumen membeli ya. Kalau ekonomi lagi lesu, konsumen nggak punya uang, gimana cara mau beli? Nah, ini cenderung to revert within 3 atau 10 years. Ya, memang ada yang memang bisa sampai 5 tahun. Ya, itu semua kalau membuat membuat projection sih tergantung manajemennya masing-masing ya. Ada yang beraninya di 3 tahun, setelah itu dianggap flat aja gitu ya. Ada yang beraninya 5 tahun. Ini contohnya seperti kayak ini tadi ya. Setelah itu yang berikutnya nanti akan saja. Nah, oke, kita masuk ke sini. Ini berdasarkan misalnya berdasarkan laporan keuangan yang kita jadikan yang kemarin sudah kita recast ya di analisa akuntansi, kemudian sudah kita ukur performance-nya di financial analysis ya. Itu udah dapat angka, kemudian kita forecast. Berapa sih perkiraannya? Oke lah, misalnya di tahun pertama kita berani 20%. Karena kita lagi ini nih gitu. Gencar-gencarnya advertise atau misalnya kita lagi berubah segmen target market. Terus 18%, kemudian 15% turun karena tahun ketiga pastinya udah banyak nih yang ngikutin kita, yang pasti produk kita udah nggak standing lagi ya karena udah banyak yang niru. Kita lihat aja semua bisa seperti itu. Nah, udah kita dikit 50.000 dikali 20% jadi 60.000, 60.000 dikali 18%, 7.800 sekali ini, nah begitu. Langkah kedua yaitu memforecast asset turnover dan menghitung net operating asset. Ibu izin bertanya. Ya, yang mengenai tadi yang forecast sales itu, misal di soalnya itu diketahui ada informasi 10 tahun gitu, Bu. Itu nanti data yang dipakai itu cukup 5 tahun aja, 3 yang terbaru gitu, Bu? Atau seluruhnya? Tergantung soalnya nanti ya. Soalnya nanti ujiannya saya juga kurang tahu nih, ujiannya bisa aja nanti kan pakai Excel kan? Iya, bisa jadi. Halo? Bisa jadi pakai Excel gitu. Jadi kamu tinggal nanti mungkin di perintahnya hanya 2 tahun, misalnya udah ada ramalan tahun sekian, tambahnya growth-nya sekian, sudah itu flat gitu ya. Nah itu mungkin nanti perintahnya 2 tahun, misalnya setelah tahun kelima flat gitu ya. Terus kita suruh bikin di yang berikutnya, mungkin 2 tahun berikutnya. Nah, itu dengan asumsi sales growth-nya flat gitu. Itu aja, maksudnya tergantung dari rasanya sih kayaknya nggak mungkin setega itu ya kali ya. Tapi bisa aja kalau tergantung soalnya, soalnya mau terkait hanya sampai projection aja atau sampai valuation. Kalau valuation bisa sampai beberapa tahun ke depan ya, bisa sampai 10 tahun, bisa sampai misalnya kayak seperti misalnya seperti kayak ini. Apa sih namanya ya? Pemanfaatan barang milik negara gitu. Misalnya Kementerian Keuangan punya gedung kosong gitu. Maksudnya nggak dimanfaatkan, semua dimanfaatkan, mau disewakan gitu. Sewakannya kerjasama gitu ya. Nanti kontraknya berapa? 30 tahun, maka begini sampai 30 tahun gitu. Projectionnya sampai 30 tahun, nanti kan abis gitu di valuation, ditarik, di present value, kan nanti pelajaran minggu depan ya, abis kita projection sampai berapa tahun, kemudian nanti di present value kan gitu. Nah itu untuk menghitung itu bisa sampai 30 tahun jadinya, atau tergantung kontraknya gitu, 30 tahun bisa aja sampai 10 tahun gitu.
Nah, ini juga seperti kayak gitu. Ini karena kita masih di pelajaran, saya nggak tahu nanti ujiannya bentuknya. Saya rasa sudah sampai valuation ya, sudah sampai valuation. Jadi kita perlu mengetahui, meramalkan. Nanti kan akhirnya nih endingnya menghitung free cash flow setiap tahun. Ya, kalau misalnya kita menganggapnya sampai 10 tahun, di soalnya 10 tahun, nah kita present value kan, jadi kita mesti ngitung sampai 10 tahun. Gitu. Saya Oh, juga. berarti soalnya Kenapa? aja ya, Bu? Tergantung Kenapa? soalnya aja nanti gimana. Soalnya, tergantung soalnya. Soalnya hanya sampai projection aja, kalau sampai projection aja, saya rasa sih 5 tahun, misalnya seperti kayak gini, 20, 18, 15. Nah mungkin suruh bikin tahun berikutnya dua berikutnya gitu seperti tahun 2008 2009 ini ya, nggak usah panjang-panjang ya, nggak tega-tega banget gitu ya. Tapi kalau misalnya soalnya itu memang kita mau menilai perusahaan dan diprediksi perusahaan itu akan berumur sampai 10 tahun lagi, 20 atau 30 tahun lagi, ya kita terpaksa sampai 30 tahun, nanti baru kita present value kan. Jadi kita perlu data proyeksi sampai 30 tahun. Itu kalau soalnya valuation nih ya. Saya rasa soalnya valuation nanti. Jangan bayangin Baik, yang Bu. Terima takut-takut, kasih. jangan bayangin yang takut-takut dulu, santai aja. Sekali lagi ya, anak-anak, saya kalau menilai, saya nggak melihat harus benar banget gitu ya. Harus benar banget nilainya sesuai dengan kunci yang dikasih sama dosko ke saya gitu. Saya nggak kayak gitu ya gitu, karena kenapa? Saya hanya ngeliat step-stepnya benar apa enggak, caranya kamu ngitung benar apa enggak, apalagi kalau kamu tuh ujian dalam kondisi stres, kamu dikhawatirkan harus selesai dalam waktu 2 jam, itu include ngiri, gimana kalau sampai nggak ada sinyal, rasa was-was itu pasti ada. Kemudian apa namanya, melihat Excel, bisa jadi salah copy paste ya, itu otomatis akan merembet akan merembet gitu. Jadi hanya saya rasa kalau saya pribadi melihat apa namanya, kamu udah ngerjainnya udah sampai sejauh mana, karena gimana juga kalau dalam kenyataannya, ini kan karena ujian ya, kan dalam kenyataannya kalau menurut saya kita nih kerjanya sebagai tim ya, nggak diburu-buru berhari-hari ngerjainnya gitu. Ini hanya dalam waktu 2 jam harus menyelesaikan kayak gitu. Kalau saya sih banyak excuse-nya. Jadi pokoknya kamu tahu step-nya, bagus loh kalau kamu tulis ini ditulis gitu malah. Jadi bisa paham kalau kamu memang sudah ngerti. Asal jangan kosong sama sekali, yang ngertiin sama sekali. Oke. Jadi itu ya tadi ya, pokoknya kalau memang soalnya hanya sampai projection, saya rasa nggak akan jauh-jauh, mungkin 5-7 tahun nggak akan jauh-jauh. Tapi kalau misalnya soalnya mengenai menilai bisnis, itu tergantung dari berapa di soal itu suruh isinya berapa tahun, kemudian kita present value kan nilai-nilai tersebut. Oke, nah ini ya, certain offer, ya, certain offer seperti tadi kita pelajari perilakunya, dia cenderung flat, stabil, ya, dan flat. Makanya, nah ini tadi, nah ini 4,2 terus ya, flat. Nah, sekarang kita dari certain offer-nya 4,2, sekarang kita bisa tahu berapa NOAN-nya, ya, net operating asset-nya. Ini namanya agak sedikit ganti karena memang kita ingin menganalisa yang namanya, kalau di manajemen keuangan kemarin kita pernah dengar total asset turnover. Apa itu? Sales dibagi total asset. Ini polanya sama ya, cuma aja net operating asset seperti itu ya.
Ini 4,2, jadi tinggal dibagi aja, 40 dibagi 4,2 sekian. Ini dibagi ini sekian. Ini dibagi ini sekian. Kemudian profit margin, net operating profit after tax. Ya. Net operating profit juga biasanya seperti kayak gini. Di awal-awal aja dia agak bergejolak. Dia bervariasi karena kita melakukan strategi, ya. Dan kita memprediksi strategi kita akan kita jalankan sampai berapa tahun ke depan gitu. Mungkin 5 tahun lagi kita akan berubah lagi strateginya. Ya. Nah, makanya biasanya bervariasi di awal, setelah itu cenderung normal ya, karena kompetisi karena biasanya dengan kita melakukan inovasi untuk meningkatkan penjualan, nanti pesaing-pesaing juga akan ngikutin kita. Ya, lama-lama kita juga nggak outstanding lagi. Nah, ini dia, memang tadi, nah ini ya, 6,5 misalnya ya. Dianggapnya nih, dia memprediksi seperti gini. Artinya adalah sales dikali profit margin. Sales dikali profit margin. 3.900. Ini 70.800 dikali 6,5% sekian. Kita dapat 0,4. Ini memang step by step banget ya, step by step banget. Kemudian boleh izin bertanya yang tadi? Ya, yang aset total, aset turnover, Bu. Nah, di situ kan waktu itu dibilang kalau otomatis maksudnya ya, tapi maksudnya nggak tahu kita seiring banget apa enggak, sama banget apa enggak gitu, nggak pasti juga. Seperti kayak ini pertambahannya kan sekian ya, naiknya ini 18 sekian persen. Tadi mana ya, ininya nggak selalu sama juga. Kenapa, gimana? Yang step 2, Bu. Step 2. Iya, kan bisa juga karena dimiliki misal bisa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi gitu tanpa harus menambah aset, itu boleh, Bu. Apa ya, Bu ya? Unik aja, Bu, nanti rasionya gitu. Tidak seperti biasa. Oh, ya, oke. Jadi gini, penjualan bisa meningkat, ya. Penjualan bisa meningkat tuh bisa macam-macam caranya, ya, bisa macam-macam caranya. Bisa aja kalau misalnya seperti tadi saya contohkan, kalau saya ingin meningkatkan penjualan dengan membuat pabrik baru gitu ya, atau dengan membuka kantor-kantor cabang, otomatis kan total asetnya jadi meningkat nih ya, meningkat. Itu bisa jadi meningkat, maksudnya bisa seiring dengan kenaikan penjualan, seiring dengan kenaikan total aset gitu. Tapi kalau misalnya strategi kita bukan begitu, misalnya strategi kita ingin meningkatkan penjualan dengan pindah ke segmen, pindah ke target market, misalnya seperti tadi, bedak bayi, kita cukup dengan kita press, kemudian bisa jadi ke remaja, sekarang masuk ke pasar ibu-ibu, bisa masuk. Nah, itu kan meningkat penjualannya ya. Tapi bukan karena kita bikin outlet baru, bukan gitu. Tapi karena misalnya cukup dengan iklan gitu. Jadi total aset nggak meningkat. Nah, itu makanya total aset bisa aja tetap, tapi penjualan kita prediksi naik, tapi total asetnya nggak baik. Enggak drastis. Jadi strategi perusahaan ya. Tergantung strategi perusahaan. Jadi peningkatan penjualan itu macam-macam ya. Jadi bisa seperti makanya tadi saya bilang market development itu bisa macam-macam. Kalau misalnya kita membuat outlet, otomatis akan naik. Tapi kalau kita hanya ngiklan aja, iklan kan nggak masuk total aset kan, biaya iklan kan. Iya. Jadi kayak gitulah. Nah, jadi macam-macam caranya. Iya. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Atau meningkatkan penjualan tadi dengan cara pakai paten gitu. Paten biayanya
nggak gede-gede banget, nggak seperti kita bikin pabrik atau nggak seperti kita bikin toko terus tersebar di mana-mana, nggak gede-gede banget penambahannya. Ya. Oke, gitu ya Wi ya. Iya Bu. Terus, nah kita ngitung forecast any other operating income unusual item. Nah ini unusual item kalau ada yang berubah banget gitu, seperti kayak misalnya ada leasing, ada apa gitu ya. Kalau enggak ya biasa-biasa aja. Nah kemudian, nah ini masalah pertambahannya gitu ya, misalnya seperti kayak apa kita perlu ya unusual item lah, hal-hal yang di luar biasa yang enggak seperti kemarin ya. Kemudian kita hitung free cash flow. Free cash flow itu adalah NOPAT dikurangi dengan perubahan. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Free cash flow adalah arus kas operasi dikurang dengan perubahan investasi. Arus kas operasinya ini sendiri itu adalah NOPAT ditambah penyusutan. Ini saya kebetulan ngambil dari mana ini saya lupa. Nah, perubahan investasi yang ini, ya, ini investasi bersih ditambah penyusutan. Jadi kalau misalnya sekarang free cash flow arus kas operasi dikurang ini, ya, berarti perubahan ini adalah arus kas operasi ditambah investasi bersih, dikurang investasi bersih, dikurang penyusutan. Sementara arus kas operasi adalah NOPAT ditambah penyusutan. Jadi ini penyusutan sama penyusutan ini kan bisa coret ya. Ceret. Karena nanti mengurangi. Jadi akhirnya tinggal NOPAT dikurangi dengan investasi bersih. Sebenarnya perubahan investasi bersih ya. Oke. Jadi makanya di sini rumusnya tadi ya, NOPAT mana tadi? NOPAT dikurangi perubahan INNOA. Perubahan INNOA. Jadi kalau kita lihat perubahan INNOA-nya nih berapa? Ini tadi NOPAT-nya udah ya, 6,5 dikali sales ya, udah dapat angkanya. Kemudian berapa perubahan INNOA? Kita hitung balik lagi nih, net operating asset tadi di slide mana nih? Net operating asset. Sebentar, net operating asset ini ya, di forecast tahun pertama 14.286, perubahannya di tahun sebelumnya berapa? 11.905. Coba dikurangi berapa tuh? Berarti 3 berapa tuh? Hitung 14.286 dikurangi dengan 11.905. 2381 ya. Di tahun pertama. Jadi 2381. Ini emang mesti bolak-balik nih. Nih ya, perubahan INNOA-nya 2381. Nah, ini juga begitu. Net operating asset yang tahun pertama, yang ini dikurangi dengan yang tahun pertama, yang tahun kedua dikurangi dengan Nah, berikutnya adalah memforecast dividen payout. Ya, kita punya kewajiban memberikan dividen. Nah, ini kita lihat berapa